sehat ya pastinya ya. Bersukacita kan? Amin. Oke, adik-adik dimanapun kalian berada hari ini, percaya deh bahwa Tuhan Yesus saat ini memperhatikan kalian semua. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita, pastikan kita kasih sikap yang terbaik. Kita belajar menghormati siapa Kak Yun? Tuhan Yesus. Oke, siap ya adik-adik ya? Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Nanti Kak Yun akan pimpin doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau beribadah Tuhan melalui online. Kami percaya Tuhan mengurapi kami, memberikan sukacita yang baru buat kami, membuat kami terus bersemangat untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi bersemangat untuk terus belajar memuji Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati adik-adik dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semuanya bersukacita ya. Kakak mau ajak adik-adik semuanya. Yuk kalian semuanya berdiri ya Kak Yun ya. Kita mau menari bersama-sama. Oke, siap ya. Oke. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yesus beserta. Di mana Tuhan Yesus ada? Di kanan
siapkan hati untuk diri kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Pastikan kita memberikan hati kita, telinga kita untuk pesan Tuhan disampaikan buat kita hari ini. Begitu ya kalian ya? Iya. Oke. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut. Mari bersama-sama katakan, Yesus Engkau penolongku ya Tuhan. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut. Mari bersama-sama terima berkat Tuhan. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru melimpah. Dengan segenap hati adik-adik dimanapun kalian berada, katakan kami terima Tuhan. Ku terima berkat, kami mau terima janji-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang baru melimpah selalu, melimpah dalam-Mu Tuhan, melimpah selalu. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk kami beribadah sekalipun secara online. Kami tahu dan kami percaya Engkau ada menyertai kami, Engkau hadir bersama dengan kami Bapa, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa biar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar kembali firman Tuhan ya. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan mengenai iman. Nah, iman itu apa sih? Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, iman itu kepercayaan yang teguh, keyakinan yang teguh. Nah, kita mau belajar. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan, ya dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita mau percaya, artinya bahwa kita itu percaya sama Tuhan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, 100% ya. Nah, sekalipun tidak ada dasar, tidak ada bukti, tapi kita tetap percaya dan kita yakin. Hari ini kita mau belajar dari seorang ibu ya yang memiliki iman yang teguh sehingga Tuhan bilang, ibu besarlah imanmu. Nah, siapa itu ibu ini? Kita mau baca sama-sama di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 25 ya. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di Matius 15 ayat 21 sampai 25 ya. Judulnya mengenai perempuan Kanaan yang percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidom. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, pada Tuhan Yesus ya, "Suruhlah ia pergi." Ya, ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Cerita ini ya mengenai perempuan Kanaan yang waktu itu mohon belas kasihan sama Tuhan karena anak yang perempuannya dia ini sakit kerasukan setan. Nah, dan menderita. Jadi ibu ini saking sayangnya sama si anak, dia mohon sama Tuhan. Padahal zaman dahulu ini bangsa Kanaan, orang-orang Kanaan ini tidak bergaul sama bangsa Israel dan mereka dianggap kelompok orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Jadi mereka itu tidak dapat bagian dari keselamatan. Nah, tapi si perempuan ini dia punya tekad, dia karena sayang sama anaknya, dia bilang anakku harus sembuh. Dan dia percaya bahwa yang bisa menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar ya. Pertama, kenapa perempuan Kanaan ini yang dia tidak menerima, tidak percaya Tuhan Yesus, tapi dia bisa akhirnya memiliki keyakinan untuk percaya sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena perempuan ini mendengar. Ya, mungkin dia sudah berkali-kali dengar, oh di sana Tuhan membuat satu mujizat seperti ini, membuat mujizat menyembuhkan orang lumpuh, orang buta dicelikkan, orang yang tuli mendengar. Nah, karena dia mendengar berita mengenai Tuhan Yesus dan itu dia percaya, oh kalau begitu berarti Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan anakku. Nah, kepercayaan itu terus diimani ya, diyakini dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan dia ya. Dalam Roma dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran ya, dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita mau belajar, kita pun mau dengar-dengaran firman Tuhan supaya iman percaya kita tumbuh. Kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, seperti perempuan ini, dia punya latar belakang yang tidak dalam lingkungan hidupnya, dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia bisa tahu siapa Tuhan. Dia bisa kenal dengan sungguh siapa Tuhan karena dia mendengar. Dia mendengar dan dia terus meyakini bahwa Tuhan itu Allah penyembuh. Nah, makanya pada saat begitu Tuhan Yesus datang Tuhan datang ke Sidom, nah dia orang tinggal di situ, akhirnya apa? Dia mendatangi Tuhan dan dia bilang, "Yesus, anak Daud." Nah, dia tahu Yesus itu anak Daud, Yesus itu Mesias ya. Tidak ada yang ngajari, tapi dia mengetahui dari berita-berita yang didengarnya ya. Kita bisa mengenal Tuhan dengan benar melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena itu anak-anak Tuhan ya, kita mau belajar dari sini. Seperti wanita ini, dia mengenal Tuhan melalui pemberitaan Tuhan, melalui berita yang dia dengar. Nah, kita mau belajar siapa sih Tuhan Yesus? Kita mau seperti perempuan ini mengenal Tuhan dengan benar dengan cara membaca Alkitab ya. Alkitab ini adalah biografinya Tuhan. Nah, kita bisa tahu siapa Tuhan itu kalau kita baca Alkitab. Nah, dan kita tahu, oh Tuhan itu maunya seperti ini. Tidak sekedar sampai dibaca, tapi kita juga mau melakukan firman Tuhan. Nah, perempuan itu pun melakukan, begitu dia mendengar, pada saat Tuhan datang, dia mendekat sama Tuhan, ya, dia meluangkan waktu bergerak, mau bertindak untuk mendatangi Tuhan. Nah, seperti kita saat ini adik-adik, kita mau belajar firman dan melakukan. Nah, itu teladan pertama yang perempuan itu kasih ya buat kita semua. Yang kedua, perempuan ini sekalipun dia sudah mendatangi Tuhan Yesus, mendekati, tapi Tuhannya cuek. Ya, Tuhan tidak, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, Tuhan tidak menanggapi, ya. Tapi
wanita ini punya semangat, ya, semangat yang tinggi, yang tidak mudah menyerah, ya. Dia terus berteriak-teriak sampai akhirnya murid-muridnya bilang, Tuhan, suruh si orang itu diem, ya. Mungkin wanita ini, perempuan ini, ya, ibu ini sudah seperti orang gila, ya. Begitu dicueki sama Tuhan, dia terus, ya, ngotot, istilahnya, Tuhan tolong aku, anakku kerasukan. Dia berbuat seperti itu karena dia sayang sama anaknya. Nah, itu pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, bahwa perempuan ini tidak mudah menyerah dalam keadaan, ya, tapi dia terus memperjuangkan apa yang dia harapkan. Yang ketiga, perempuan ini tidak menjadi kecewa, adik-adik, ya. Pada saat Tuhan Yesus cuek, ya, dia tidak perhatiin, tidak bilang, oh Tuhan sudah tidak perhatiin aku, udahlah menyerah, enggak, ya. Dan dia tidak kecewa, karena Tuhan akhirnya apa? Waktu muridnya bilang, Tuhan itu mengganggu, suruh dia pergi. Nah, waktu Tuhannya melihat perempuan itu, wah, perempuan itu sudah punya harapan. Waduh, Tuhannya sudah mau ngelihat nih, mesti ada harapan bagus. Tapi ternyata yang Tuhan katakan apa? Aku datang itu bukan untuk kamu, tapi untuk orang-orang Israel. Nah, dia kan bangsa Kanaan. Nah, dia tidak mendapat bagian. Tapi yang dia lakukan apa? Dia tidak menjadi kecewa dengan apa yang Tuhan katakan, ya. Bahkan dia bilang, Tuhan, aku benar bukan dari bangsa Israel, tapi aku punya hak untuk memperoleh keselamatan. Akhirnya apa? Begitu Tuhannya bilang seperti itu, dia tidak kecewa, tapi dia malah mendekati Tuhan Yesus dan menyembah. Dan dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Nah, di situ kita mau belajar, ya. Yang ketiga, kita tidak menjadi kecewa, ya. Apapun mungkin kita punya pergumulan yang saat ini kita hadapi, aduh sekolah tidak mau dibuka-buka, keadaan semakin susah, mungkin mama papanya juga kondisi ekonominya semakin susah. Nah, kita tidak menjadi kecewa dengan keadaan, tapi kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena tahu bahwa Tuhan itu tidak diam, Tuhan itu tidak istilahnya cuek, tapi Tuhan itu melakukan bagiannya, dia ingin menguji hatinya si wanita ini, ya, perempuan ini, sehingga perempuan itu pada saat dia mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri, ya, ini pelajaran yang keempat, wanita ini merendahkan diri dan berdoa sama Tuhan, ya, minta belas kasih Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dia menyembah Allah yang benar. Nah, di situ kita mau belajar, pada saat kita menghadapi satu persoalan pun kita mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri, Tuhan aku tidak mampu, ya, dan kita menyembah Tuhan, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan akhirnya apa? Dalam ayat yang ke-28 dikatakan bahwa maka Yesus menjawab, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, jadi akhirnya Tuhan menjawab apa yang menjadi harapannya dia. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini yang diharapkan wanita itu, bahwa dia memperoleh keselamatan dan juga kesembuhan buat anaknya. Dan karena dia berjuang dengan sungguh-sungguh, dia tidak menyerah, ya, dia tidak patah semangat, dia tidak kecewa, dan dia melakukan hal yang benar, merendahkan diri dan berdoa, menyembah kepada Tuhan, sehingga apa? Sehingga apa yang dia harapkan itu dikabulkan. Nah, hari ini kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita mau belajar untuk mempertahankan iman percaya kita, ya. Kita bersyukur kalau kita ini umat-umat pilihan. Kalau ya, perempuan Kanaan tadi kan bukan masuk golongan umat pilihannya Tuhan, tapi kita ini umat-umat pilihan. Kita ini sudah ditebus, kita ini sudah memperoleh keselamatan, dan kita sudah memperoleh iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, kita mau pertahankan, ya, dengan terus menjaga hati kita, menjaga iman percaya kita, supaya sampai akhirnya nanti pada saat Tuhan datang menjumpai kita, Tuhan bilang apa? Hei hambaku yang setia, masuklah dalam bagian kerajaan Allah. Nah, kita mau menjadi anak-anak yang setia, yang mempertahankan iman percaya kita, ya. Itu pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Ingat adik-adik, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, caranya membaca firman dan melakukannya.
Yang kedua, kita mau terus semangat ya untuk memperoleh harapan kita kepada Tuhan. Semangat untuk mempertahankan iman percaya kita. Apapun kondisi yang kita hadapi, kita mau tetap semangat. Yang ketiga, kita tidak menjadi kecewa karena keadaan di sekeliling kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa dengan apa yang kita perlukan. Kalau memang itu doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti dalam renungan yang pernah kakak kasihkan, jawabannya ada ya, ada tidak, ada nanti. Nah, kita mau tetap bertekun ya, kita mau tetap setia. Apapun jawaban yang Tuhan berikan, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa-doa kita yakin bahwa itu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang keempat, kita mau ya merendahkan diri kepada Tuhan, dan kita mau menyembah hanya kepada Tuhan. Dan pada saat itu semua kita lakukan, kita akan menerima mujizat yang dari Tuhan ya. Ingat, ada satu pengajaran ya, firman itu menghasilkan iman ya, iman itu menghasilkan mujizat ya. Mungkin kita merasa, aduh aku tidak bisa melakukan semuanya ini, aku tidak bisa belajar sendiri, mama papaku tidak bisa membantu, aku harus berusaha, caranya gimana? Nah, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, dan akhirnya apa? Tuhan bukakan jalan. Oh, caranya seperti ini loh. Mungkin melalui kita bisa belajar dari Google lah atau apa. Nah, itu juga adalah mujizat yang dari Tuhan. Nah, apapun yang kita alami di luar batas kemampuan kita, itu adalah mujizat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, sekecil apapun yang kita alami, kita mau bahwa kalau itu bersama dengan Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan. Yuk, ayat hafalannya adik-adik ya. Kita mau ambil dari Perjanjian Lama ya. 2 Tawarik 15 ya, ayat 7. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu ya. Karena ada upah bagi usahamu ya. Yuk ikuti gerakannya kakak ya. Tetapi kamu, tunjuk temennya, tetapi kamu ya. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu ya. Jangan lemah semangatmu, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu ya. Kita mau berdoa, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah baik. Ingat, firman itu menimbulkan iman, iman itu menghasilkan mujizat. Nah, adik-adik kalau mau terima mujizat, jangan lupa perkatakan firman, belajar firman, lakukan firman ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat akan Engkau, yang boleh mempertahankan iman percaya kami kepadamu, dan menaruh harap kami hanya kepada Engkau Bapa. Ajar kami untuk kami setia, pada saatnya nanti kami boleh melihat tangan kuat kuasa Tuhan menopang memelihara kami Bapa. Kami mau belajar terus akan firman-Mu, kami akan memegang kebenaran firman-Mu, kami akan melakukan firman-Mu Bapa. Karena melalui firman-Mu itu iman kami boleh ditumbuh, berkembang, dan kami boleh melihat mujizat Tuhan ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, selanjutnya seperti biasa kita akan masuk dalam kuis. Ayo adik-adik,
Mari kita semua mau berdoa buat ibadah kita hari ini. Allah Bapa kami yang ajaib, yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini kami ucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, semua ini karena berkat-Mu. Dan kami mensyukuri buat semuanya ini, buat keadaan kami dalam masa pandemi ini. Biarlah kami mau belajar beriman lebih lagi dari waktu yang lalu. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam setiap kami mengerjakan tugas-tugas kami. Mungkin kami Tuhan, kami merasakan bosan, kami merasakan bete, kami merasakan yang tidak enak di rumah terus. Tapi saat ini kami berseru-seru kepadamu Tuhan, kami percaya kalau Engkau menolong Tuhan perempuan Kanani ini Bapa, Engkau juga menolong kami semua. Sebab kami tahu Engkau Allah kami terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan kami percaya pada saat kami lemah, kami menjadi kuat karena firman Tuhan yang sudah kami terima. Mari Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk pelajaran kami pada hari-hari berikutnya dalam minggu ini, dalam bulan ini. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu yang memimpin kami belajar. Kami serahkan juga saat ini buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan membuka jalan, Engkau yang akan memberikan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan penanganan COVID ini Tuhan dapat semakin baik dan terus Tuhan semakin banyak yang sembuh dan vaksin Tuhan dapat segera Tuhan dapat dilaksanakan, dibagikan semua Tuhan buat bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai untuk persiapannya orang-orang yang bekerja Tuhan dalam bidang kesehatan di garda terdepan. Mereka yang menghadapi semuanya ini, Satgas COVID, para pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan ekstra buat mereka untuk menghadapi semuanya ini. Biar Tuhan saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Buat kami semua, para orang tua, juga saudara-saudara kami yang lain, biar kami tidak mengeluh. Tapi kami mau berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Sekarang Tuhan, kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus terus menyertai kami. Mulai hari ini sampai hari-hari berikutnya, kami belajar di rumah, sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.